Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Amalia Cahyani, Fani Rezekiana, Muhammad Sultan Habibi, Nur Nilam Cahya, dan Rael Patricia. Kami akan membahas materi mengenai komunikasi dan hubungan antar pribadi. Definisi komunikasi. Menurut Harold Laswell, komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan hasilnya apa. Kemudian menurut Hofland, Janis, dan Kelly, komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda, atau tingkah laku. Kemudian menurut Barlow, komunikasi didefinisikan sebagai sebuah proses yang didorong untuk mengurangi rasa ketidakpastian yang muncul, sarana bertindak efektif, dan mempertahankan atau memperkuat ego. Komunikasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, komunikasi sebagai proses. Yang kedua, komunikasi mempunyai tujuan. Yang ketiga, komunikasi adanya kerjasama yang terlibat. Yang keempat, komunikasi bersifat simbolis. Yang kelima, komunikasi bersifat transaksional. Dan yang keenam, komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Syarat keberhasilan komunikasi. Yang pertama, adanya komunikator, yang kedua adanya pesan, yang ketiga adanya komunikan, yang keempat adanya konteks, dan yang kelima adanya sistem penyampaian. Biasanya sistem penyampaian yang disampaikan secara langsung bisa dinilai lebih efektif daripada yang tidak langsung. Selanjutnya ada model komunikasi. Model komunikasi paling umum ditentukan berdasarkan tingkatan atau jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Maka muncullah komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi diadik, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, serta komunikasi massa. Lalu ada pengertian komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi dalam interaksinya dengan masyarakat, manusia akan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi. Komunikasi yang berlangsung antara individu dengan individu dianggap sebagai komunikasi secara tatap muka atau biasa disebut face to face. Ini ada pengertian komunikasi antar pribadi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Dean Barnolus, yaitu mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi dihubungkan dengan pertemuan antara dua individu, tiga individu, ataupun lebih yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur. Yang kedua ada menurut Onong Effendi, yaitu mengutarakan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang di mana kontak langsung terjadi dalam bentuk percakapan. Bisa langsung berhadapan muka atau biasa disebut dengan face to face atau bisa juga melalui media seperti telepon. Ciri khas komunikasi antar pribadi yakni dua arah atau timbal balik. Proses komunikasi antar pribadi. Kita sebagai makhluk pribadi tidak memungkiri kalau kita juga adalah makhluk sosial. Makhluk yang memiliki kebutuhan dasar bersosialisasi. Kebutuhan untuk bersama dengan orang lain, kebutuhan untuk berbagi emosi, pikiran, saling mempertahankan ego, dan bergantung terhadap orang lain. Dalam proses sosialisasi, membutuhkan proses komunikasi. Proses komunikasi dapat dilakukan oleh siapa saja, orang tua dengan anaknya, dosen dengan mahasiswa, antar sesama teman, dan sebagainya. Di awal bersosialisasi, kita menciptakan sebuah hubungan dengan orang baru. Disinilah peran komunikasi antar pribadi karena kita dapat mengenal diri sendiri dan orang lain. Kita juga dapat mengetahui dunia luar, bisa menjalin hubungan yang lebih bermakna, dan bisa menghibur orang lain. Komunikasi antar pribadi dapat terjadi melalui tahapan proses, yaitu 1. Kontak, atau yang bisa disebut first impression. Awal sosialisasi dimulai dari saling melemparkan kesan pertama yang baik kepada orang lain. Kesan yang baik dapat dilakukan melalui bahasa tubuh dan bahasa yang baik. 2. Perkenalan.
Kesan yang baik mampu untuk mendorong orang lain membuka diri untuk saling mengenalkan diri. 3. Pertemanan. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang terjalin dalam kurun waktu tertentu dan mampu mengenal lebih intim antara pelaku di dalamnya. 4. Decline. Tantangan yang sering muncul dalam sebuah hubungan adalah konflik. Konflik yang bisa terjadi dikarenakan antara pelaku saling mempertahankan ego atau kesalahpahaman. Yang terakhir, atau yang nomor 5, yaitu perpecahan. Nah, konflik yang memuncak dan tidak bisa diselesaikan dengan baik akan memasuki proses perpecahan. Pelaku yang ada dalam sebuah hubungan akan memilih berpisah atau tidak kembali lagi menjalin komunikasi. Berikutnya kita masuk ke pesan yang disampaikan saat proses komunikasi. Dalam terjadinya sebuah proses komunikasi, pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator dapat berupa pesan verbal, yakni pesan yang menggunakan kata-kata atau ucapan, dan juga ada pesan nonverbal, yakni pesan yang tidak menggunakan kata-kata atau bahasa tubuh, isyarat, atau simbol. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi teori komunikasi antar pribadi. Nah, di sini ada kurang lebih 6 teori. Yang pertama adalah aprehensi komunikasi. Nah, ini adalah salah satu kondisi kognitif, yaitu kondisi di mana seseorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dan ketakutan selama terjadinya komunikasi, sehingga menjadikan ia orang yang mati rasa karena tidak memiliki pikiran dan perasaan apapun, bahkan hingga tidak memahami sebab akibat sosial. Pendapat lain mengatakan aprehensi komunikasi dapat terjadi apabila individu menganggap bahwa pengalaman komunikasi miliknya sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan, sehingga ia merasa takut untuk berkomunikasi kembali. Penyebab aprehensi komunikasi dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah aktivitas yang berlebihan. Secara psikologis menunjukkan sikap kita sudah terlalu aktif bahkan sebelum kegiatan dilakukan. Nah, yang kedua ada proses kognitif yang tidak tepat yang ditunjukkan dengan rasa tidak nyaman dalam menghadapi komunikasi. Nah, yang terakhir, ketiga, keterampilan dalam komunikasi tidak memadai. Nah, ini menunjukkan jika kita tidak tahu cara berkomunikasi secara efektif. Oke, teori nomor 2 yaitu adalah self-disclosure. Nah, self-disclosure itu adalah bagian dari kajian komunikasi perspektif internasional. Fokus utama dalam tindak komunikasi adalah aspek interaksi yang melibatkan indikator sebagai individu sosial. Ini digunakan juga untuk mengembangkan potensi kemanusiaan melalui interaksi sosial. Nah, kemudian pada self-disclosure, komunikasi yang terjadi ketika individu berani membuka diri dan menyatakan informasi tentang dirinya. Informasi yang diungkapkan adalah informasi mendalam atau bersifat rahasia. Kita masuk ke teori ketiga, yaitu teori penilaian sosial. Nah, orang biasanya melakukan 2 hal dalam menerima pesan, yakni mengontraskan dan mengasimilasikan. Kontras adalah distorsi perseptual yang mengantarkan pada polarisasi ide. Sebagai contoh, mengontraskan pandangan kopi itu bermanfaat bagi kesehatan dan juga merugikan bagi kesehatan. Sedangkan asimilasi menunjukkan kekeliruan dalam melakukan penilaian yang bertentangan. Selain itu, terdapat 3 hal dalam teori penilaian sosial yang berpengaruh pada komunikasi antar pribadi. Antara lain, 1. Pembicaraan yang memiliki kredibilitas tinggi. Nah, hal ini mampu melancarkan penyampaian pesan secara jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman pada lawan bicara. Nah, yang kedua adalah ambiguitas. Nah, ini seringkali dinilai lebih baik dibandingkan dengan kejelasan. Contohnya saat pesan yang akan disampaikan di dalam dunia periklanan. Nah, yang terakhir, adanya individu yang bersifat dogmatis dalam menghadapi permasalahan. Teori keempat yaitu teori penetrasi sosial.
Teori yang menyatakan kedekatan antar pribadi itu berlangsung secara bertahap atau gradual. Nah, kemudian dilakukan berurutan, dimulai dari tahap biasa hingga tahap intim. Ini merupakan fungsi dari dampak saat ini dan masa depan. Nah, kita sudah sampai ke teori kelima, yaitu pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia menggali pengetahuan tentang lawan bicaranya. Ini bertujuan sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam berkomunikasi, sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman selama berkomunikasi. Namun, jika tidak mengetahui latar belakang lawan bicaranya, seperti orang asing, tentu menimbulkan perasaan tidak tenang, takut salah bicara, dan tidak nyaman dalam berkomunikasi. Kita masuk ke teori keenam atau teori terakhir, yakni dialektika relasional. Nah, teori ini menganggap bila orang-orang yang menjalin relasi dan komunikasi antar pribadi, di dalam batin mereka terjadi tarikan konflik. Kemudian, tarikan konflik tersebut menyebabkan relasi selalu berada dalam kondisi cair. Lalu situasi tersebut dikenal sebagai ketegangan dialektis, di mana kita terasa terayun antara harmonis dan konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik komunikasi antar pribadi. Nah, menurut Julius Pearson, ia menyebutkan bahwa ada 6 karakteristik dari komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri pribadi. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi terdapat berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan juga pemahaman. Semua hal tersebut dihasilkan dari dalam diri individu. Oleh karena itu, artinya komunikasi antar pribadi dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. Oke, selanjutnya yang kedua ada komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Maksudnya adalah komunikasi antar pribadi dimaksudkan tidak hanya berkaitan dengan isi pesan yang menjadi media tukar, tetapi juga melibatkan siapa yang menjadi komunikan serta bagaimana hubungan kita dengan komunikan tersebut. Yang ketiga, ada komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Oke, jadi maksudnya itu adalah kedekatan saat berkomunikasi diperlukan baik untuk sang komunikator maupun juga komunikan. Oleh karena itu, jarak menjadi sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu komunikasi agar mencapai komunikasi yang efektif. Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Maksudnya itu adalah transaksional yang menjadi sifat komunikasi antar pribadi mengacu pada tindakan dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Mereka secara serempak menyampaikan dan menerima pesan. Yang kelima, ada komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya. Maksudnya itu adalah dalam sebuah komunikasi antar pribadi perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Apalagi topik yang berbeda akan terjadi kesenjangan dalam berkomunikasi dan menimbulkan keheningan serta salah kepahaman antara komunikator dengan komunikan. Nah, yang terakhir dan yang keenam adalah komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Nah, maksudnya itu adalah proses penyampaian pesan yang terjadi saat komunikasi antar pribadi berlangsung tidak dapat diubah ataupun diulang kembali. Apa yang telah disampaikan dan dipahami oleh kedua belah pihak akan memberi stimulasi yang berbeda-beda, sehingga perlu diperhatikan saat penyampaian pesan agar tercipta komunikasi yang kondusif. Nah, selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Menurut Komar dan Devato, ada 5 ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu adalah keterbukaan, yaitu sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua, ada empati, yaitu situasi di mana komunikasi turut merasakan apa yang dirasa oleh orang lain. Dan yang ketiga ada dukungan, yaitu situasi terbuka untuk mendukung
komunikasi efektif. Yang keempat, ada rasa positif, yaitu perasaan positif dalam diri turut mendorong orang lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Dan yang terakhir, ada kesetaraan, yaitu pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Nah, kesimpulannya adalah bahwa komunikasi antar pribadi mempunyai ciri-ciri keterbukaan yang ditandai dengan ketersediaan kedua belah pihak untuk membuka diri, kemudian saling memberikan reaksi dan ikut terlibat merasakan pikiran dan perasaan orang lain selama komunikasi berlangsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu memiliki beberapa tujuan, ada 3, yaitu yang pertama adalah menyampaikan informasi. Tujuan berkomunikasi adalah menyampaikan informasi. Lalu di dalam komunikasi antar pribadi ditekankan kembali mengenai penyampaian informasi yang memiliki sifat intim dan mendekati komunikasi yang efektif. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan simpati. Dalam berbagai informasi, ada kalanya terselip beberapa pesan yang merupakan pengalaman pribadi, baik pengalaman yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Dari sana akan timbulnya rasa simpati yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan motivasi. Tidak jarang pula dari informasi yang dibagikan menimbulkan motivasi tersendiri apabila pesan tersebut berisi kisah-kisah inspiratif yang mampu mengunggah kepribadian diri. Selanjutnya ada jenis hubungan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, perkenalan. Tahap ini adalah tahap di mana awal mula terjadinya komunikasi. Ini berupa fase kontak permulaan atau adanya usaha dari masing-masing individu untuk mengetahui secepatnya identitas atau sikap dari lawan bicara. Informasi tahap perkenalan dibagi dalam 7 kategori. Yang pertama, informasi yang demografis. Kedua, sikap serta pendapat tentang orang atau objek. Ketiga, perilaku lawan bicara pada masa yang lalu. Keempat, rencana yang akan dilakukan di masa yang mendatang. Kelima, bercerita tentang hobi dan minat. Keenam, kepribadian lawan bicara. Dan yang terakhir, bercerita tentang orang lain. Kedua, persahabatan. Persahabatan membantu memperoleh pengalaman hidup untuk proses pengembangan identitas diri, serta peningkatan kemampuan bersosialisasi dan keterampilan berkomunikasi dalam mengatasi konflik. Ketiga, ada keakraban. Keakraban sangat identik dengan sahabat karib. Setiap orang saling menggantungkan diri satu sama lain atau terikat dalam tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab tersebut bertujuan untuk saling percaya, mendukung satu sama lain, serta memberikan dukungan semangat yang positif. Keempat, ada suami istri. Dalam hubungan suami istri, adanya komunikasi yang terbuka antara suami dan istri akan membina rumah tangga yang lebih harmonis, sikap saling pengertian, dan minimnya pertengkaran akibat kesalahpahaman komunikasi. Aspek yang terpenting dalam hubungan rumah tangga adalah komunikasi waktu. Kebutuhan untuk bersikap dewasa dan saling pengertian satu sama lain dinilai penting dalam komunikasi yang efektif. Yang kelima, ada orang tua dan anak. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak terkait dalam hubungan keluarga. Dalam komunikasi ini terjalin bersifat dua arah, di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak dan anak bertanggung jawab dalam mematuhi nasihat orang tua. Selain itu juga muncul transformasi nilai-nilai dalam bentuk sosialisasi yang ditanamkan dari dini hingga dewasa. Pada proses sosialisasi, orang tua menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur guna mendidik kepribadian anak menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada sifat-sifat komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang proses penyampaian informasinya disampaikan dalam bentuk tertulis ataupun lisan untuk mempermudah seseorang dalam menuangkan isi pikiran, ide, dan juga keputusan. Contohnya seperti menulis, berbicara, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan jenis komunikasi yang disajikan tanpa kata-kata dalam proses penyampaian informasinya. Contohnya seperti cara berpakaian, kontak mata, sentuhan, dan lain-lain.
Selanjutnya, ada manfaat mempelajari komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi menjadikan kita lebih dapat mengenal diri sendiri dan terbuka pada orang lain. Kita menjadi tahu cara menanggapi dan memprediksi sikap dan tindakan orang lain. Kedua, membuat kita menjadi lebih mengetahui dan mengenal lingkungan serta kejadian di sekitar kita. Ketiga, mengajarkan kita untuk dapat menghargai dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain untuk meningkatkan rasa positif dalam diri kita. Keempat, banyak waktu yang dimanfaatkan untuk merubah pandangan orang lain tentang kita melalui komunikasi antar pribadi. Dan yang terakhir, ilmu komunikasi dapat dimanfaatkan untuk membantu orang lain dalam memberikan nasihat dan saran seperti pada pekerjaan psikiater, psikolog, dan yang lainnya. Demi menunjang kehidupan sosial, kita juga memelihara hubungan dengan orang lain, sahabat, orang tua, pasangan, dan saudara. Oleh karena itu, komunikasi antar pribadi sebaiknya mulai diterapkan dalam diri kita sendiri, agar memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan memiliki pikiran yang terbuka untuk menghindari kesalahpahaman. Bahkan dalam berkomunikasi, setiap pendapat yang mengganjal dalam hati dapat tersampaikan dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang mampu berkomunikasi secara efektif. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang komunikasi dan hubungan antar pribadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.